Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Beliau ingin hiburan baru. Biasanya beliau memanggil pelawak, penyair, atau musisi. Tapi kali ini beliau memanggil orang yang paling cerdik sekaligus paling nakal di Baghdad. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Abu Nawas, panggil raja dengan suara lantang. Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Meski ia sudah menduga pasti ada perintah aneh lagi. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, aku sudah bosan dengan pertunjukan biasa. Sekarang aku ingin sesuatu yang baru. Aku perintahkan kau untuk menjual sesuatu yang tidak bisa dijual. Jika kau gagal, bersiaplah menerima hukuman." Semua yang ada di istana terkejut. Menjual sesuatu yang tidak bisa dijual? Apa maksud raja? Tapi Abu Nawas malah tersenyum. "Baik, Baginda," jawab Abu Nawas. "Besok pagi saya akan menjual barang paling berharga. Meski tidak terlihat, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa tersimpan." Raja mengerutkan kening. "Apa itu?" Abu Nawas menjawab pelan, "Angin, Baginda." Semua orang tertawa. Menjual angin? Mana mungkin ada orang yang mau membeli angin? Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar menggelar lapak di pasar. Ia membawa sebuah kantong besar yang diikat dengan tali. Di atas lapaknya tertulis papan kayu. Dijual angin segar Baghdad, harga 10 dinar per kantong. Orang-orang pasar heran. "Hai Abu Nawas, kau sudah gila ya? Angin kau dijual, gratis juga bisa hirup." Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia berkata, "Kalian salah. Angin itu adalah anugerah. Tanpa angin, kalian tidak bisa bernapas. Tanpa angin, layar kapal tidak bisa berlayar. Tanpa angin, panen tak bisa kering. Angin adalah hidup. Dan hari ini aku menjualnya. Siapa yang mau?" Orang-orang semakin penasaran. Lalu datang seorang pedagang kaya yang terkenal sombong. Ia ingin mempermalukan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku beli 1 kantong anginmu. Ini uangnya 10 dinar. Tapi ingat, jangan sampai aku merasa ditipu." Abu Nawas menerima uang itu, lalu menyerahkan kantong berisi angin. Pedagang itu membuka kantongnya. Angin keluar dan kantong jadi kosong. "Lihat, ini kosong, tidak ada apa-apa," bentak si pedagang. Abu Nawas tertawa. "Tentu saja kosong, karena kau sudah mendapatkannya. Angin itu sudah kau hirup sejak lahir, bahkan sekarang pun kau menghirupnya. Kalau kau bilang tidak ada, artinya kau sedang menahan nafas. Coba tahan." Pedagang itu menahan nafas. Mukanya merah, matanya melotot, dan akhirnya ia terpaksa menghirup nafas lagi. "Nah, lihat, itu buktinya kau butuh angin. Dan angin itu kuberi padamu lewat kantong ini. Kalau kau tidak percaya, coba hidup tanpa angin 1 hari saja. Berani?" Semua orang pasar tertawa terbahak-bahak. Pedagang kaya itu tidak bisa menjawab. Mau marah, tapi malu. Akhirnya ia pergi dengan muka merah padam. Cerita Abu Nawas sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja penasaran lalu memanggilnya. "Abu Nawas, apakah benar kau berhasil menjual angin?" Abu Nawas menjawab, "Benar Baginda. Bahkan ada orang yang rela membayar mahal untuk sesuatu yang setiap hari kita hirup gratis. Itu pelajaran bagi kita bahwa kadang manusia tidak sadar betapa berharganya hal yang terlihat sepele." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Benar sekali kau Abu Nawas, kau memang selalu bisa memberikan keadaan." Raja pun memberi hadiah emas kepada Abu Nawas karena telah berhasil menjual sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya, angin. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba seseorang tetangganya, Pak Jalal, datang dengan wajah merah padam dan tangan di pinggang. "Abu Nawas, kau telah menghancurkan kehormatanku," teriak Pak Jalal. Abu Nawas kaget, hampir tersedak tehnya. "Astagfirullah, apa maksudmu Pak Jalal?"
Pak Jalal menunjuk Abu Nawas dengan penuh emosi. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku punya buktinya. Orang-orang mulai berkumpul penasaran dengan keributan itu. Abu Nawas menggaruk kepala dan berkata, "Tunggu dulu. Aku bahkan tidak pernah masuk ke rumahmu. Dari mana kau dapat tuduhan aneh ini?" Pak Jalal mengeluarkan selembar surat dan membacanya dengan lantang. "Kekasihku, aku selalu memikirkanmu. Aku ingin segera bertemu dan menghabiskan waktu bersamamu. Aku cinta padamu selamanya." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sementara itu, Abu Nawas menatap surat itu dengan bingung. "Tapi Pak Jalal, ini kan tidak ada namaku." Pak Jalal menjawab dengan penuh percaya diri. "Memang tidak ada namamu, tapi surat ini ditemukan di halaman rumahku. Jadi pasti ini darimu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, mari kita buktikan kebenarannya." Ia lalu bertanya kepada Pak Jalal, "Siapa yang pertama kali menemukan surat ini?" Pak Jalal menjawab, "Aku sendiri." Abu Nawas mengangguk. "Lalu, di mana tepatnya surat ini ditemukan?" Pak Jalal menjawab, "Di halaman rumahku, tepat di depan pintu." Abu Nawas tersenyum semakin lebar. "Wah, kalau begitu, surat ini pasti dari orang yang rumahnya paling dekat dengan halamanmu." Pak Jalal terkejut. "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan dengan santai. "Begini Pak Jalal, angin bisa membawa surat ini kemana saja. Jika surat ini ditemukan di halaman rumahmu, bukankah kemungkinan besar yang menulisnya adalah istrimu sendiri?" Semua orang langsung terdiam. Pak Jalal melongo. Istrinya yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu langsung berteriak, "Astagfirullah, itu surat yang kutulis untukmu suamiku. Aku sengaja meletakkannya di meja. Mungkin terbang tertiup angin." Pak Jalal langsung pucat. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menepuk pundak Pak Jalal. "Lain kali sebelum menuduh orang, pastikan dulu kau membaca surat dari istrimu sendiri." Pak Jalal hanya tersenyum malu. Sementara Abu Nawas kembali menikmati tehnya dengan puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu malam yang sunyi, Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh dengan tanduk kecil dan ekor melingkar. Makhluk itu adalah setan yang datang dengan sebuah gulungan kertas di tangannya. "Abu Nawas," panggil setan itu dengan suara serak. Abu Nawas yang sedang melamun hampir terjungkal dari tempat duduknya. "Astagfirullah, siapa kau? Dan apa maumu di sini malam-malam begini?" tanyanya dengan mata terbelalak. "Aku adalah penguji dari dunia setan. Kau telah kami pantau sebagai manusia yang cerdik dan licik, hampir menyaingi kecerdikan kami para setan. Jadi kami memutuskan untuk menguji kehebatanmu," kata setan itu sambil menyerahkan gulungan kertas. Abu Nawas menerima gulungan itu dan membacanya keras-keras. Undangan ujian resmi dari Akademi Setan. Ia terkejut sekaligus geli. "Besok malam, datanglah ke hutan gelap untuk menjalani ujian kami. Jika kau lulus, kau akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari kami," lanjut setan itu sebelum menghilang. Ketika malam tiba, Abu Nawas datang ke hutan gelap dengan rasa penasaran. Di sana, ia disambut oleh para setan yang sudah menyiapkan 3 ujian berat. Setan pertama membawa Abu Nawas ke sebuah gua gelap, penuh suara menyeramkan. "Jika kau bisa melewati gua ini tanpa berteriak ketakutan, kau lulus ujian pertama," kata setan tersebut. Abu Nawas tersenyum, lalu mulai berjalan dengan tenang sambil menyanyikan lagu anak-anak keras-keras. Setan-setan yang mencoba menakutinya malah bingung dan menutup telinga karena suara nyanyinya begitu sumbang. Ia pun lulus ujian pertama. Setan kedua mencoba membuat Abu Nawas marah. Ia mencubit, menjambak, bahkan menyiram air dingin ke kepala Abu Nawas. Abu Nawas tetap tenang. "Aduh, setan ini seperti anak kecil yang cari perhatian. Kasihan sekali," katanya dengan santai. Setan itu akhirnya menyerah karena Abu Nawas tidak terpancing emosi. Ujian terakhir adalah menghadapi setan yang berubah menjadi gadis cantik. Setan itu mendekati Abu Nawas dengan senyuman manis dan berkata, "Abu Nawas, tidakkah kau tertarik padaku?" Abu Nawas menatapnya sambil menghela nafas. "Tertarik? Tidak sama sekali. Kau ini setan, bukan manusia. Kalau kau ingin memikatku, coba datang dengan membawa sepanci gulai kambing. Itu baru tawaran yang sulit kutolak." Setan itu langsung berubah kembali ke wujud aslinya karena malu.
Setelah berhasil melewati semua ujian, Abu Nawas diberi sertifikat resmi yang bertuliskan Abu Nawas manusia yang lebih licik dari setan. Setan yang menyerahkan sertifikat itu berkata, "Kau adalah manusia pertama yang berhasil lulus ujian dari kami. Tapi tolong jangan sebarkan ini, atau kami bisa kehilangan pekerjaan." Abu Nawas hanya tertawa sambil membawa pulang sertifikatnya. Ia menyimpannya di lemari sebagai kenang-kenangan lucu dari malam yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sayur. Di sana ia melihat seorang tukang sayur yang terkenal sangat pelit. Tukang sayur itu selalu menaikkan harga seenaknya dan bahkan tidak mau memberikan sedikit tambahan meskipun pembelinya sudah sering langganan. Abu Nawas mendekati lapak si tukang sayur dan berkata, "Wahai tuan, aku ingin membeli seikat bayam. Berapa harganya?" Tukang sayur itu menjawab dengan wajah ketus, "1 dirham, tidak boleh kurang." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Wah, kenapa mahal sekali? Biasanya hanya setengah dirham." Tukang sayur mendengus, "Kalau tidak mau, silakan pergi. Aku tidak butuh pembeli cerewet." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku akan membelinya, tapi ada syaratnya." Tukang sayur mengangkat alis. "Syarat apa? Aku tidak suka syarat." Abu Nawas tersenyum. "Syaratnya mudah. Aku ingin kau menjual bayammu ini tanpa menggunakan huruf M saat berbicara denganku." Tukang sayur berpikir sebentar. "Mudah itu," katanya dengan percaya diri. "Baiklah, seikat sayur ini harganya 1 dirham." Tukang sayur terdiam. Baru saja ia hampir mengatakan dirham yang mengandung huruf M. Ia pun mencoba lagi. "Baiklah, harganya hanya 1 dirham." Lagi-lagi ia terjebak. Abu Nawas tertawa kecil. "Loh, kenapa tidak bisa? Katanya mudah." Tukang sayur mulai kesal. Ia mencoba lagi dengan hati-hati. "Harganya satu. Karena terus kebingungan mencari kata lain, ia pun marah dan berteriak, "Sudah, ambil saja bayam ini dan pergi dari sini." Abu Nawas langsung mengambil bayam itu dengan senyum lebar. "Terima kasih, wahai tuan yang baik hati." Orang-orang di pasar tertawa melihat kejadian itu. Sejak saat itu, tukang sayur itu mulai belajar untuk tidak terlalu pelit lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid duduk santai di taman istana bersama para menterinya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan memanggil Abu Nawas yang sedang asik menikmati hidangan kurma dan susu. "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya," kata Raja sambil tersenyum. "Silahkan Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja pun bertanya, "Apakah kau tadi malam sholat raweh?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang seperti orang yang sedang berpikir keras. Semua orang menunggu jawabannya dengan penasaran. Tiba-tiba dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, "Baginda, apakah hamba harus menjawab dengan jujur atau dengan jawaban yang menyenangkan hati Baginda?" Raja terkejut. "Tentu saja aku ingin jawaban yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Jika hamba berkata bahwa hamba sholat raweh, nanti baginda bisa bertanya berapa rakaatnya, apakah 8 atau 20. Jika hamba menjawab 8, pasti ada yang bilang hamba malas. Jika hamba menjawab 20, pasti ada yang bilang hamba ria. Jadi lebih baik hamba tidak menjawab." Raja tertawa kecil tapi belum puas. "Tapi aku tetap ingin tahu, jadi kau sholat raweh atau tidak?" Abu Nawas berpikir lagi, lalu berkata dengan suara lirih, "Baginda, tahukah Anda bahwa ada orang yang sholat raweh, tapi hatinya sibuk memikirkan makanan berbuka tadi? Ada juga yang sholat raweh, tapi pikirannya melayang ke dapur istana membayangkan hidangan sahur. Nah, kalau begitu, apakah sholat mereka benar-benar terawih?" Raja mulai tertawa, tapi ia tetap penasaran. "Jadi kau sholat atau tidak, Abu Nawas?" Dengan wajah polos, Abu Nawas berkata, "Baginda, apakah Baginda pernah melihat seseorang tidur sepanjang malam, lalu ditanya apakah ia bermimpi? Orang itu pasti bingung menjawabnya. Kadang-kadang ia ingat, kadang tidak. Nah, sama seperti itu.
Jika hamba sholat taraweh tapi mengantuk, apakah itu dihitung sholat atau tidur? Raja langsung tertawa terbahak-bahak hingga hampir jatuh dari kursinya. Para menteri dan pengawal ikut tertawa sampai perut mereka sakit. Akhirnya Raja berkata sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Abu Nawas, kau memang licik. Aku bertanya sederhana, tapi kau menjawab berputar-putar sampai membuatku lupa dengan pertanyaanku sendiri. Di malam itu istana penuh dengan tawa. Sementara Abu Nawas menikmati kemenangan kecilnya dengan santai, sambil tetap merahasiakan apakah ia benar-benar sholat tarawih atau tidak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu. Aku punya satu tugas untukmu, kata Raja sambil tersenyum licik. Apapun perintah Baginda, hamba siap menjalankannya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit dan melaporkannya besok pagi. Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Baik Baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya. Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. Jadi, berapa jumlah bintang di langit Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini. Raja terkejut, apa maksudmu? Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit, Baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya, kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. Abu Nawas, kau mengerjaiku, seru Raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. Tidak Baginda, jawab Abu Nawas, hamba hanya mengikuti perintah. Hamba diminta menghitung bintang, dan inilah hasilnya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara mengakaliku, Abu Nawas. Seisi istana ikut tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa tersiar kabar bahwa dua orang sakti bernama Bahlul dan Jahil ingin mencelakai Abu Nawas. Mereka merasa reputasi mereka terganggu karena Abu Nawas selalu dianggap lebih cerdas daripada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari Bahlul dan Jahil mendatangi Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kami ingin mengajakmu bermain sebuah permainan. Jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kami lebih hebat darimu, kata Bahlul. Abu Nawas yang mencium gelagat tidak baik dengan tenang menjawab, permainan apa itu Tuan-Tuan Sakti? Kami akan membawa sebuah peti misterius ke tengah hutan. Jika kau bisa menemukan dan membuka peti itu tanpa bantuan siapapun, kami akan mengakui kecerdikanmu. Tapi jika gagal, bersiaplah untuk malu di depan raja, ujar Jahil dengan senyum licik. Abu Nawas berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, tapi pastikan aku memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, katanya. Esok harinya mereka bertiga menuju hutan. Bahlul dan Jahil membawa peti yang berat, lalu menguburnya di bawah pohon besar. Mereka tertawa kecil, yakin Abu Nawas tidak akan menemukannya, karena mereka telah merapal mantra gaib pada peti tersebut. Baik Abu Nawas, kami akan meninggalkanmu di sini. Kau punya waktu hingga matahari terbenam, kata Bahlul sambil tertawa puas. Setelah mereka pergi, Abu Nawas duduk tenang di bawah pohon. Ia mengamati sekitar, lalu berteriak, wahai pohon besar, beritahukan aku rahasia yang disembunyikan oleh dua orang bodoh tadi. Tentu saja pohon itu tidak menjawab. Tapi tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan memukul batang pohon dengan sandal kayunya sambil berteriak, keluarkan rahasiamu, atau aku akan mendebangmu. Dari kejauhan, Bahlul dan Jahil mengintip, penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka mulai khawatir karena melihat Abu Nawas tampak serius berbicara dengan pohon. Aku hitung sampai 3.
1, 2, teriak Abu Nawas semakin keras. Takut peti mereka benar-benar ditemukan, Jahil berbisik kepada Bahlul. Dia tahu, cepat kita keluarkan peti itu sebelum pohon mengkhianati kita. Mereka pun berlari ke pohon, menggali dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan peti tersebut. Ini Abu Nawas, kau memang cerdas. Pohon ini sudah memberitahumu, ujar mereka ketakutan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, terima kasih pohon besar karena telah membantu aku menang. Bahlul dan Jahil pergi dengan malu. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan senyum puas karena telah mengalahkan mereka tanpa harus mengotori tangan sendiri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid mengadakan diskusi terbuka di istana. Topiknya menarik. Apakah ada kondisi di mana sholat tarawih bisa menjadi haram? Para ulama yang hadir di majelis itu langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sholat tarawih bisa menjadi haram? Itu ibadah sunnah yang dianjurkan, kata salah seorang ulama dengan yakin. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang sedang duduk sambil menikmati kurma dan segelas susu tersenyum licik dan berkata, tunggu dulu wahai para alim ulama, aku bisa membuktikan bahwa sholat tarawih bisa menjadi haram. Para ulama langsung kaget, raja pun tertarik. Wahai Abu Nawas, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau hanya asal bicara, aku akan memberimu hukuman, kata sang raja. Abu Nawas mengangguk percaya diri. Ia pun mulai menjelaskan. Begini baginda, sholat tarawih memang ibadah yang mulia. Tapi bayangkan, jika ada seorang pencuri yang masuk ke rumah orang saat sholat tarawih berjamaah. Karena semua orang sedang di masjid, rumah-rumah menjadi kosong. Maka pencuri itu dengan bebasnya mengambil barang-barang berharga. Dalam kasus ini, apakah sholat tarawih yang dilakukan oleh para pemilik rumah menjadi penyebab kejahatan? Para ulama mulai berpikir, tapi mereka masih ragu. Itu hanya kebetulan, bukan berarti sholatnya haram, kata salah seorang ulama. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, baik, aku beri contoh yang lain. Misalkan, ada seseorang yang memaksakan diri sholat tarawih sampai sakit, padahal dia sudah tua dan lemah. Dia jatuh sakit parah karena terlalu memaksakan diri. Dalam hal ini, bukankah sholat tarawihnya justru menjadi mudorot? Raja mengelus jenggotnya dan berkata, masuk akal juga. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia lalu berkata dengan nada serius, dan yang paling parah, wahai baginda, bayangkan ada seorang suami yang pergi sholat tarawih ke masjid, sementara istrinya di rumah menunggu. Sang istri sudah memasak makanan enak, menata meja, dan berharap berbuka bersama suaminya. Tapi si suami malah asik tarawih sampai tengah malam, lalu pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, lupa menyapa istrinya. Akibatnya istrinya marah besar, dan perang dunia ketiga terjadi di rumah. Nah, kalau sholat tarawih menyebabkan keributan dalam rumah tangga, bukankah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Semua orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan raja pun hampir tersedak karena tak bisa menahan tawa. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Argumenmu masuk akal tapi juga menggelitik, kata sang raja sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Akhirnya, raja menghadiahi Abu Nawas sekantong emas sambil berpesan, tapi jangan kau jadikan alasan untuk tidak sholat tarawih, wahai Abu Nawas. Dan Abu Nawas kisah selanjutnya pun pulang dengan senyum lebar membawa hadiah. Dikisahkan suatu pagi, raja sedang berjalan-jalan di taman istana ketika ia menyadari sesuatu yang aneh. Sepasang sepatunya yang sangat mahal, hadiah dari seorang saudagar, hilang entah kemana. Raja pun marah besar dan segera memanggil semua pengawal serta pelayan istana. Siapa yang berani mencuri sepatuku? Cari sampai ketemu, atau kalian semua akan dihukum, bentak raja dengan wajah merah padam. Para pengawal langsung sibuk mencari ke seluruh sudut istana, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak sepatu itu. Raja semakin marah. Kalau begini, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Abu Nawas pun datang dengan wajah tenang seperti biasanya. Abu Nawas, kata raja sambil menatap tajam, sepatu kesayanganku hilang di dalam istana. Aku ingin kau menemukannya, atau aku akan menjadikanmu sebagai tersangka utama.
Abu Nawas mengangguk dengan santai. Baginda, jika sepatu itu hilang di istana, berarti pelakunya ada di antara orang-orang di istana. Beri saya waktu untuk menemukan pencurinya. Raja setuju dan semua orang di istana dikumpulkan di aula besar. Abu Nawas berdiri di depan umum dan berkata, "Aku punya cara ampuh untuk menemukan pencuri sepatu raja. Di sini ada tongkat-tongkat kayu. Aku akan memberikan masing-masing satu tongkat kepada kalian. Tongkat ini adalah tongkat ajaib." Semua orang terlihat bingung. "Tongkat ini," lanjut Abu Nawas, "akan bertambah panjang 1 jengkal jika dipegang oleh pencuri. Jadi besok pagi kembalikan tongkat ini padaku dan kita akan tahu siapa pencurinya." Setiap orang menerima tongkat dan pulang dengan perasaan gelisah. Keesokan harinya, semua orang kembali ke aula dengan membawa tongkat masing-masing. Abu Nawas memeriksa satu persatu tongkat yang dikembalikan. Ketika sampai pada salah satu pelayan, ia langsung menunjuk sambil berkata, "Inilah pencuri sepatu raja." Raja terkejut. "Bagaimana kau bisa tahu?" Abu Nawas tersenyum dan menjelaskan, "Baginda, tongkat ini sebenarnya bukan tongkat ajaib. Saya hanya menakut-nakuti mereka. Pelayan ini karena takut ketahuan telah memotong tongkatnya sendiri agar tidak bertambah panjang. Lihat, tongkatnya lebih pendek dari yang lain." Semua orang terkejut melihat tongkat pelayan itu memang lebih pendek. Pelayan itu akhirnya mengaku telah mencuri sepatu raja dan menyembunyikannya di gudang. Sepatu pun ditemukan dan raja sangat senang. "Abu Nawas, kau memang cerdas. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan tanpa dirimu," ujar raja sambil tertawa lega. Abu Nawas memungkuk hormat dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau sepatu hilang lagi, saya siap membantu. Tapi untuk berjaga-jaga, mungkin Baginda harus menyimpan sepatu di tempat yang lebih aman." Semua orang tertawa mendengar itu, termasuk sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja sedang berjalan-jalan di pasar bersama para pengawalnya. Ia ingin melihat langsung kehidupan rakyatnya. Ketika sampai di alun-alun, raja melihat kerumunan orang yang tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke arah seseorang. Ternyata di tengah kerumunan itu ada Abu Nawas. Ia sedang duduk di atas kudanya, tetapi dalam posisi yang aneh, tidur dengan nyaman sambil memeluk leher kuda. Raja langsung mengerutkan dahi. Apa yang sedang dia lakukan? Tidur di atas kuda di tempat umum. Ini benar-benar memalukan, seru raja dengan nada marah. Raja segera memerintahkan pengawalnya memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Mengapa kau tidur di atas kuda seperti itu? Apa kau tidak malu?" Abu Nawas mengusap-ngusap matanya yang masih mengantuk dan berkata, "Ampun Baginda, saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun." "Lalu apa maksudmu tidur di atas kuda seperti ini?" tanya raja dengan nada kesal. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baginda, saya sedang melakukan eksperimen penting." Raja mengerutkan alisnya. "Eksperimen apa? Jangan mencoba mengelabui aku, Abu Nawas." "Tidak, Baginda. Saya sedang mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang sangat sulit," jawab Abu Nawas dengan serius. Raja mulai penasaran. "Pertanyaan apa?" Abu Nawas menjelaskan, "Baginda, beberapa hari yang lalu saya mendengar seseorang berkata, kehidupan ini seperti menunggang kuda. Kadang di bawah, kadang di atas. Jadi saya mencoba membuktikannya. Kalau saya tidur di atas kuda, apakah itu artinya hidup saya sedang di atas? Tapi sayangnya saya masih belum menemukan jawabannya." Mendengar penjelasan itu, raja tidak tahu apakah harus marah atau tertawa. "Abu Nawas, kau selalu punya alasan untuk hal-hal konyol yang kau lakukan." Abu Nawas menambahkan dengan wajah polos, "Lagi pula Baginda, kuda saya ini sangat sabar. Dia tidak marah meskipun saya tidur di atasnya. Saya pikir kalau kuda bisa sabar, kita manusia juga harus bisa lebih sabar, bukan?" Raja akhirnya tidak bisa menahan tawanya. "Abu Nawas, kau benar-benar orang paling aneh sekaligus paling cerdas di kerajaanku. Baiklah, aku maafkan kau, tapi jangan ulangi lagi hal seperti ini." Abu Nawas memungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih Baginda. Lain kali saya akan tidur di tempat yang lebih masuk akal, seperti di atas pohon misalnya." Semua orang yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak,
dan raja akhirnya pergi dengan hati yang terhibur. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi, pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya
agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya, supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri.
Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya.
Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, Paduka," balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya.
Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga baginda raja mendatangi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku. Kejam baginda raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan paduka raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan baginda raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah baginda. Di istana paduka telah kemasukan 2 orang penyihir. Baginda raja bertanya heran. Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka? Abu Nawas pun menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk paduka. Sang raja bertanya, burung apa itu? Burung pipit paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit, bentak sang raja. Sabar dulu paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. Ada perlu apa lagi kau ke sini? Hardik si pengawal. Sudah kubilang, paduka raja sedang tidak menerima tamu. Abu Nawas pun menjawab, maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu baginda raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat baginda raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada paduka, perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada baginda raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya? Sindir baginda raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan.
Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja?
Upahnya kan bisa untuk beli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku, jawab sang sahabat. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu.
kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.